Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa edukasi. Kenapa kita harus berbisnis? Itu di tim kita, tim under tim juara, pejuang anti riba, tim The Canon SSP Team. Nah, teman-teman semuanya, kenapa sih kita harus berbisnis dari sekarang gitu kan? Kenapa kita harus berbisnis, khususnya bisnis di PT Best? Nah, sebelum kita kenapa harus berbisnis, ini jadi pertanyaan, apakah ini kehidupan kita? Apakah ini kehidupan Anda, kehidupan kita? Kebutuhan lebih besar daripada penghasilan teman-teman. Kebanyakan dari kita yang melihat video ini, kebanyakan adalah kebutuhannya lebih besar daripada penghasilan. Kalau emang iya, yang jadi pertanyaan cuma satu, sampai kapan teman-teman seperti itu? Nah, coba teman-teman nanti pelajarin bagaimana itu PT Best, gitu kan. Syukur-syukur nanti teman-teman paham dan nanti jadi rezekinya untuk teman-teman, maka otomatis nanti bisa jadi kebutuhannya dan penghasilannya nanti bisa seimbang, bahkan nanti bisa penghasilan lebih besar dari kebutuhan, karena nanti teman-teman semuanya punya penghasilan tambahan dari bisnis PT Best. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda bekerja? Apakah Anda dagang? Apakah Anda dagang dan kerja? Itu udah seberapa lama Anda dagang? Seberapa lama Anda kerja? Dulu saya pernah sebagai kerja di Bekasi itu hampir 7 tahun teman-teman, dan pernah dagang juga tapi nggak lama gitu kan, pernah dagang nggak lama juga gitu, sekitar 4 sampai 5 bulan, tapi nggak bertahan dagangnya gitu. Nah, jadi pertanyaan, kalau sampai kita udah kerja lama, dagang lama, jadi pertanyaan, apakah teman-teman semuanya melihat video ini punya uang atau malah punya hutang? Kalau teman-teman semuanya punya uang, mungkin nanti uangnya bisa diperputarkan di bisnis PT Best agar nanti uangnya bisa menjadi lebih banyak. Untuk teman-teman yang belum punya uang malah punya utang, nanti teman-teman semuanya pahami dulu bisnis PT Best agar nanti teman-teman semuanya setelah paham nanti bisa kerjakan bisnis PT Best, dan nanti teman-teman semuanya punya penghasilan dari PT Best dan bisa menutupi hutang-hutang teman-teman semuanya. Nah, yang jadi pertanyaan, sampai kapan kita tidak punya uang? Sampai kapan kita punya utang? Kapan kita memulai lunasinya gitu? Kalau teman-teman bisa memahami bisnis PT Best ini sendiri, dan nanti bisa jadi rezeki teman-teman semuanya, otomatis nanti teman-teman punya uang dan bisa melunasi hutang-hutangnya gitu ya. Silahkan simak nanti videonya sampai akhir teman-teman. Nah, yang ini teman-teman, apakah kehidupan seperti ini yang teman-teman ini inginkan gitu kan? Kita menyiapkan biaya pendidikan anak gitu kan, pengen umroh, haji, dan juga pengen punya mobil secara cash, yang kalau semai kita udah punya anak banyak gitu kan, punya keluarga besar, kalau semai dibawa ke motor kayak nggak mungkin, dan serba kalau pas lagi hujan kehujanan kalau motor, betul ya. Kalau semai udah punya mobil, akhirnya kita bisa membawa keluarga kita naik mobil gitu kan, mobil mewah, mobil besar gitu kan, nah rumah mewah gitu kan, mungkin liburan dengan keluarganya teman-teman gitu, dan punya pensiun dini dan pensiun bahagia, pensiun sejahtera. Karena ini impian saya juga teman-teman. Ini impian saya juga, keinginan saya, kenapa saya bergabung di bisnis PT Best. Inilah keinginan saya, ini harapan saya yang saya kejar di bisnis PT Best teman-teman. Nah, selanjutnya adalah problem untuk kita teman-teman. Ada 4 problem. Yang pertama, problem kita adalah penghasilan kita pas-pasan. Yang kedua adalah pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Yang ketiga adalah faktanya kita tidak punya tabungan, dan akhirnya impian hanya tinggal ngimpi, dan akhirnya kita terpaksa teman-teman menggunakan cara pintas untuk kita punya motor, mobil sampai rumah, betul ya. Cara pintasnya apa? Kita menggunakan cara pintas dengan memaksa diri untuk ambil kreditan, dan akhirnya kita punya motor, mobil, rumah secara kredit teman-teman, dan akhirnya kita pusing untuk cicilannya, stres, setiap bulan harus nyicil, setiap bulan harus cicilan, dan akhirnya kita seumur hidup kita habis untuk membayar hutang kredit riba teman-teman, karena yang tadi penghasilan kita lebih kecil daripada pengeluaran gitu. Makanya teman-teman semuanya, apakah mau seperti ini selamanya? Kalau semuanya tidak, ya ayo berjuang bersama kita di bisnis PT Best untuk teman-teman semuanya punya penghasilan lebih untuk bisa lunas hutang lebih cepat. Nah, haramnya riba, dosanya riba itu di Islam pun ada, di hadisnya pun ini yang paling ringan ya teman-teman, itu zina dengan ibu kandung kita sendiri, itu dosa paling ringan dari riba. Kalau semuanya di Al-Quran pun ada, di Quran surat Al-Baqarah 275 gitu kan, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga ada nanti ayat yang selanjutnya itu, kalau semai kita masih tetap kekeh untuk melakukan praktek riba, maka otomatis kita menantang
Allah dan Rasulnya. Makanya disitulah nanti kita di bumi hanguskan teman-teman. Jadi nanti banyak yang keluarga sakit, nanti banyak masalah dengan keluarga, mungkin nanti bermasalah dengan istri, mungkin yang mobil yang kreditan itu kecelakaan di jalan dan lain-lain. Itulah bahayanya dari riba itu sendiri. Bahkan di luaran, di agama yang lain, di Hindu Buddha pun ada praktek riba, hukumnya pun juga sama gitu, tidak diperbolehkan untuk riba itu sendiri. Di Hindu Buddha pun malah mengutuk riba itu sebagai dosa besar dan melarang operasi bunga. Nah, sama halnya juga di agama Yahudi teman-teman, jangan engkau mengambil bunga uang atau riba darinya. Itu dari kitab Leviticus atau Imamat 357 mengatakan seperti itu. Atau bisa teman-teman semuanya screenshot dan baca sendiri ya untuk mengenai dosa riba dari agama Yahudi. Dan juga dosa riba di agama Kristen pun juga ada teman-teman. Gitu kan. Makanya semua agama itu tidak membolehkan praktek riba itu sendiri. Nah, yang saat ini yang jadi pertanyaan, impian ini hanya sekedar impian atau kebutuhan? Kebanyakan sebenarnya impian tapi jadi kebutuhan juga. Misal anak kita sudah masuk sekolah dan kita belum punya tabungan, harus menyiapkan biaya pendidikan. Mau tidak mau kita harus utang untuk biaya pendidikan anak, betul ya. Makanya kalau sampai kita bisa mengejar semua impian kita dari sekarang, sebelum kita berhutang, sebelum kita melakukan dengan riba, maka kita bisa kejar semuanya secara cash teman-teman. Dari mana? Dari bisnis PT Best. Nah, kalau semuanya kita bisa cash, kenapa harus riba? Betul ya. Nah, alhamdulillah gitu, setelah saya bergabung di bisnis PT Best ini, alhamdulillah saya bisa membeli mobil secara cash hasil dari wasilah menjalankan bisnis PT Best teman-teman. Sebelumnya saya sama bangsa karyawan, mungkin kalau semuanya teman-teman semuanya kerja, saya pun juga pernah kerja. Nah, latar belakang kita gitu kan, latar belakang Anda sebelumnya apa? Apakah lulusan SD, SMP, SMA atau kuliah? Banyak di luar sana yang lulusan SD, SMP, SMA, kuliah, mereka pun bisa bergabung di PT Best. Tapi kalau sama mereka yang belum bergabung, biasanya mereka setelah lulus cari kerja, betul ya. Yang jadi pertanyaan teman-teman semuanya, cari kerja, cari pengalaman, atau cari uang teman-teman. Nah, kalaupun di luaran itu ada hukum peluang teman-teman. Kalaupun kita melamar kerjaan itu kadang diterima, kadang tidak, betul ya. Sekalinya kita diterima dan kita harus melewati proses-proses untuk interview dan akhirnya kita kerja. Nah, ibarat nih kalau sama kita hitungan asumsi kerjanya itu UMR Bandung gitu kan, hitungannya 3 juta ya, kita lempengin 3 juta gitu, dan 3 juta per bulan, maka 3 juta per bulan dibagi 30 hari, per harinya ketemunya 100.000 teman-teman. 100.000 dibagi 8 jam kerja, ketemunya setiap jam teman-teman dibayar 12.500.000. Sedangkan kita kuliah sekolah SD, SMP, SMA, kuliah bayarnya berapa teman-teman? Kita hitung semuanya. Dengan kita dibayar gaji 100.000 per hari atau 12.500 per jam. Jadi pertanyaan, masa depan kita seperti apa? Apakah ada harapan untuk kita menggapai impian-impian kita gitu? Padahal kebanyakan dari kita di kerjaan atau di dagang kita itu masa depannya kita belum bisa kita capai gitu, belum jelas untuk masa depannya, tapi kita tetap melakukan tindakan atau kita melakukan pekerjaan itu demi mencukupi kebutuhan kita setiap hari, betul ya gitu. Nah, teman-teman semuanya nanti bisa pelajari bahwa nanti di PTBS teman-teman semuanya bisa berkesempatan dapat 1,2 juta per hari bonusnya minimal loh teman-teman. Teman-teman sudah tahu belum cara dapatnya? Kalau belum tahu, nanti teman-teman semuanya bisa pahamin secara bertahap ya. Nanti kita jelaskan secara bertahap. Nah, sebelum saya masuk ke bagaimana penjelasan itu, kita coba lihat yang digambar ini. Ini ada gambar lampu merah ya, betul ya. Lampu merah gitu kan. Biasanya kalau teman-teman semuanya di tempat teman-teman semuanya di lampu merah itu biasanya ada apa? Kalau semuanya di sini di Bandung kadang ada duker monyet itu kan, yang topeng monyet ya. Kalau semuanya di tempat-tempatnya teman-teman ada yang ngamen, ada yang minta-minta manusia silver dan lain-lain. Sejatinya adalah mereka yang sukses teman-teman, karena mereka apa? Mampu menghilangkan gengsi atau malu, tapi mereka punya penghasilan besar. Sudah tahu belum hitung-hitungannya teman-teman untuk mereka-mereka yang di lampu merah penghasilannya berapa? Nah, ini ilustrasi atau hitungan yang saya coba hitung teman-teman. Kalau sampai di rata-rata di Bandung di lampu merah itu rata-rata di satu kali pergantian lampu merahnya itu 1 menit. Kalau sampai di hitungan 1 jam itu 60 menit, maka hitungannya kalau sampai setiap lampu merah kita ngasih 2.000 teman-teman, kalau sampai ketemu 1 jam maka ketemunya mereka di 120.000 per jam. Jika mereka kerja selama 10 jam maka mereka bisa dapat 1,2 juta per hari. Bayangkan teman-teman, penghasilan mereka lebih besar nggak dengan penghasilan teman-teman?
Tapi yang jadi pertanyaan, apakah teman-teman mampu menghilangkan gengsi atau malu? Kalaupun tidak mampu, maka teman-teman jangan risau, karena nanti di PTBS teman-teman pun punya kesempatan yang sama, punya penghasilan yang sama, nanti bisa dapat 1,2 juta per hari. Sudah tahu belum caranya? Nah, nanti kita bahas secara bertahap. Nah, PTBS itu juga punya hukum peluang. Kalau semua teman-teman bergabung di PTBS, nanti ada yang sukses, ada yang tidak. Yang sukses adalah mereka yang melakukan kewajiban atau tanggung jawab sebagai mitra. Mereka melakukan tanggung jawab sebagai mitra itu seperti apa? Apa yang dilakukan mitra itu gitu kan. Kalau mereka tidak melakukan tanggung jawab sebagai mitra PTBS, otomatis mereka tidak akan sukses. Sama halnya kalau teman-teman kerja, sama halnya teman-teman dagang. Kalau teman-teman tidak melakukan kewajiban yang teman-teman sebagai pekerja dan dagang, otomatis teman-teman tidak dapat penghasilan, betul ya. Nah, kalau mereka yang melakukan tanggung jawab sebagai mitra, maka mereka punya harapan untuk mereka bisa sukses lebih cepat, mereka bisa punya motor, mobil, rumah secara cash, dan mereka punya penghasilan dan akhirnya mereka bisa menutupin hutang ribanya, betul ya. Dan mereka melakukan tindakan terus-menerus konsisten dan punya habit, dan akhirnya mereka sukses kemudian. Nah, nanti teman-teman semuanya bisa simak ya. Silahkan nanti simak video inspirasi kenapa kita harus memulai berbisnis. Karena saya memulai bisnis PTBS ini, saya memulai sambil kerja dulu. Di awal 1 tahun saya sambil kerja, dan akhirnya saat ini saya tinggal fokus di PTBS gitu, sambil kerja teman-teman. Jadi kita sambil kerja sambil dagang, teman-teman bisa jalankan bisnis PTBS. Nah, videonya seperti apa, silahkan nanti teman-teman semuanya simak video selanjutnya untuk teman-teman semuanya bisa membuka paradigmanya, teman-teman bisa membuka pola pikir atau kemauan teman-teman kenapa kita harus berbisnis gitu ya. Salam sukses untuk semuanya. Gue Berkah Nuriba, gue Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.